Soal SKB CPNS PJOK tahun 2020. 10 soal pedagogik. Soal pertama, menghindari seks bebas tidak semudah yang kita bayangkan, tapi sebagai pemilik kehormatan diri, tentu akan berjuang keras untuk menghindarinya. Salah satu cara untuk menghindari seks bebas adalah A. Tidak bergaul dengan teman lawan jenis. B. Menjaga jarak dengan teman lawan jenis. C. Memilih teman bergaul. D. Berdiam diri saja. Jawaban yang tepat adalah C. Suatu aktivitas yang mampu menyehatkan tubuh, baik jasmani maupun rohani, adalah A. Bergerak. B. Berolahraga. C. Bermain. D. Berlatih. Jawaban yang tepat adalah B. Teknik smash dalam permainan bola voli yang dilakukan saat setter mengumpan dan speaker berlari dan memukul bola saat turun disebut A. Quick smash. B. Pull smash. C. Push smash. D. Semi smash. Jawaban yang tepat adalah D. Fase asosiatif dalam belajar motorik berarti A. Siswa dapat mengerjakan tugas gerak tanpa mengingat konsep. B. Siswa mulai mempraktikkan gerak sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui. C. Siswa mengerjakan tugas gerak tanpa konsep. D. Siswa dapat mengerjakan tugas tanpa berpikir lagi. Jawaban yang tepat adalah B. Guru bersama kolaborator melakukan diskusi atau sharing ide dan juga menganalisis kelemahan yang telah dilakukan pada tahap perencanaan dan tindakan. Kegiatan tersebut di atas dalam penelitian tindakan kelas merupakan tahapan A. Refleksi. B. Kolaborasi. C. Perencanaan. D. Tindakan. Jawaban yang tepat adalah A. Teknik pertolongan masuk ke dalam air antara lain kecuali A. Approach stroking. B. Straight jump. C. Run and plung drive. D. Back jump. Jawaban yang tepat adalah D. Prinsip gerakan langkah dasar irama caca ke belakang sama dengan langkah dasar irama caca ke depan. Perbedaannya hanyalah terletak pada A. Kecepatan irama. B. Arah langkah. C. Awalan gerakan. D. Persiapan gerakan. Jawabannya adalah C. Tujuan permainan sederhana kereta dorong dalam olahraga pencaksilat untuk melatih A. Kekuatan. B. Keseimbangan. C. Koordinasi. D. Daya tahan kekuatan. Jawaban tepat adalah A. Perbedaan antara pendidikan jasmani dan olahraga, kompetensi sport pada aspek penilaian adalah A. Penilaian pendidikan jasmani dengan cara final score, sedangkan olahraga kompetisi atau sport dengan cara game score. B. Penilaian pendidikan jasmani dengan cara game score, sedangkan olahraga kompetisi atau sport dengan cara final score. C. Penilaian pendidikan jasmani pada aspek sikap, sedangkan olahraga kompetisi atau sport pada aspek psikomotor. D. Penilaian
pendidikan jasmani pada aspek kognitif, sedangkan olahraga kompetisi atau sports pada aspek afektif. Jawaban yang tepat adalah B. Feedback yang diungkapkan dengan kata-kata seperti bagus, menyenangkan, pintar, menarik, dan hebat disebut A. Specific feedback, B. Congruent feedback, C. General feedback, D. Positive feedback. Jawaban yang tepat adalah D. Soal profesional PJOK. Soal pertama, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetisi inti pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, C. Pengembangan kurikulum, D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Jawaban yang tepat adalah B. Dalam senam lantai, gerakan melangkah yang disertai tolakan kaki sehingga ada saat badan melayang di udara. Mendarat dengan salah satu kaki disusul dengan kaki yang lainnya merupakan gerakan dasar A. Step, B. Loncat, C. Langkah, D. Sikap badan. Jawaban yang tepat adalah B. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau disebut trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Konstruktivisme. Jawaban yang tepat adalah D. Seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat di dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL. Jawaban yang tepat adalah B. Di dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar kelulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Jawaban yang tepat adalah A. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture. Jawaban yang tepat adalah C.
Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Memberikan acuan, B. Melaksanakan tes awal, C. Memberikan bimbingan, D. Membuat kaitan. Jawaban yang tepat adalah D. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah satu siswa sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu A. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. B. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. D. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Jawaban yang tepat adalah D. Faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru di dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. D. Motivasi belajar siswa. Jawaban yang tepat adalah B. Seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajarnya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah karena A. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. B. Siswa pasif di dalam belajar dan lebih senang bermain. C. Siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu antar siswa. Jawaban yang tepat adalah D. Semoga sukses bagi teman-teman yang melaksanakan tes SKB PJOK tahun 2020. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat sehingga teman-teman yang melaksanakan ujian mendapatkan nilai yang maksimal. Amin. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.